Naungan Kabupaten Serdang Bedagai. Di sini pertama kita mengambil datanya terlebih dahulu, yaitu sebanyak 30 data di skripsinya. Kita ambil dari skripsi ya. Lalu kita pindah ke Excel terlebih dahulu. Nah, dipindahi satu-satu ya. Jadi kalau sudah kita namai yang jenis padi itu jenis padi angka menjadi yang organik menjadi 1, yang anorganik 2 ya. Jadi kita membedakannya dari situ ya teman-teman. Jika sudah kita masuk ke SPS-nya ya teman-teman. Kita salin, kan udah salin. Kita masuk ke SPS-nya. Lalu paste with variable names jika sudah. Nah, kita ke masuk variable view. Nah, terdapat name-nya kan pendapatan jenis padi. Jadi kita melihat pendapatan dengan melihat jenis padinya. Nah, untuk value non-nya diganti ya. Masukkan seperti tadi jenis padi. Yang pertama jenis padi organik, yang 2 masukkan anorganiknya. Jika sudah, klik OK. Nah, klik OK ya teman-teman. Kalau sudah, kembali ke data view. Nah, kan jadi ada kalimat padi organik, padi anorganik. Kita bandingkan sama yang tadi, kan tadi cuma 1 sama 2. Kita melihat. Jika sudah, masuk ke analyze, cari compartments. Nah, jika sudah, klik independent sample t-test. Nah, kalau sudah gini, masukkan pendapatan ke tes variabel. Yang jenis padinya masukkan ke grouping variabel. Jadi kan terdapat grup 1 dan 2. Masukkan 1 dan 2. Jika sudah, continue. Lalu kembali, klik OK. Nah, outputnya semua sudah ada di sini. Ini t-testnya, group statistics dan independent sample test. Bisa dicoba ya. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Resiko harga padi organik dan padi anorganik. Nah, di sini di data setelah dilakukan perhitungan t-test. Nah, ini hasilnya. Di sini N-nya ada 15, yang padi organik dan padi anorganik itu juga ada 15. Di mana min-nya itu yang padi organik 4960 dan yang anorganik itu 4200. Kemudian terlihat di sini stick to tilde-nya 0,00, di mana ini tuh lebih kecil daripada 0,05. Dan keputusannya yaitu terdapat perbedaan yang signifikan atau H1. Karena pengambilan keputusan 1 diketahui bahwa nilai T hitung sebesar 7,669 atau lebih besar dari T tabel, yaitu kurang lebih 2,048, sehingga H1 itu diterima. Nah, berdasarkan pengambilan keputusan 2, diketahui nilai signifikan yaitu yang tadi stick to tilde itu sebesar 0,00 atau lebih kecil daripada 0,05, sehingga H1 itu diterima. Nah, berikut ini adalah kesimpulan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara risiko harga padi organik dan padi non organik. Di mana terdapat perbedaan harga sebesar 4.910.000 dan yang padi anorganik itu sebesar 4.200.000. Dengan demikian, risiko harga padi itu lebih tinggi yang organik ya daripada yang non organik. Nah,
Sekian penjelasan dari yang independen. Kita masuk ke dalam Excel terlebih dahulu. Dari di sini terdapat kelompok perempuan dan laki-laki dan kepuasannya. Untuk tidak puas kita kasih kategori 1, netral 2, dan puas 3. Kita salin terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke SPSS. Lalu paste with variable names. Lalu ke variable view. Untuk values-nya, kepuasannya kita kasih value 1. Untuk labelnya, yang pertama tidak puas, kita pencet add. Dan kedua netral, kita pencet add. Untuk ketiga kita kasih label puas, kita pencet add dan oke. Lalu kita ke data view, dan ini terdapat datanya. Nah, udah. Terus kita ke analyze, ke descriptive statis, lalu ke cross tabs. Untuk kepuasan kita taruh ke row, untuk kelompok kita taruh ke column dan pencet statis, lalu G square kita centang dan continue, lalu pencet OK. Dan ini terdapat datanya. Chest processing summary, untuk presentnya 0,0% dan kepuasannya kelompok. Cross tabulation, tidak puasnya laki-lakinya 4, perempuannya 6, totalnya 10. Baik, melanjutkan untuk yang analisis non parametik. Untuk yaitu datanya kepuasan layanan di KWU. Terus selanjutnya ini datanya yang berjumlah 30 dan laki-laki dan perempuan. Untuk kepuasannya dimulai dari 1 sampai 4. Untuk hasil outputnya sendiri yaitu yang laki-laki memilih 4, perempuan 8, total 10. Untuk yang netral 7, yang laki-laki perempuannya 8, totalnya 15. Yang puas 4, perempuan 1, berarti totalnya yang laki-laki berjumlah 15, yang perempuan 15, totalnya 20. Untuk interpretasinya yaitu hipotesis HO, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan tingkat kepuasan layanan di kedai KWU. Untuk H1, terdapat hubungan signifikan antara jenis kelamin dengan tingkat kepuasan di layanan kedai KWU. Untuk dasar pengambilan keputusan saya itu yaitu bila nilai T hitung kurang dari T tabel maka HO diterima. Bila nilai T hitung lebih T tabel maka H1 diterima. Untuk dasar pengambilan keputusan 2, bila SIG lebih dari 0,50 maka HO diterima. Bila SIG kurang dari 0,05 maka H1 diterima. Untuk interpretasinya, maka berdasarkan data pengambilan keputusan 1 diketahui bahwa nilai T hitung sebesar 2,960 lebih besar T tabel (5,991) sehingga HO diterima. Maka berdasarkan pengambilan keputusan kedua diketahui bahwa nilai signifikan SIG to toilet adalah sebesar 0,228 lebih besar 0,05 sehingga HO diterima. Untuk kesimpulannya sendiri yaitu dari data di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan tingkat kepuasan terhadap layanan kedai KWU. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jenis kelamin tidak mempengaruhi secara signifikan kepuasan mahasiswa terhadap layanan kedai KWU. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.